Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hasan Selan. Saya mahasiswa Profesi Nars Angkatan 12 Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan terkait laporan pendahuluan pada kasus hipertensi. Nah, pada laporan pendahuluan hipertensi itu terbagi atas dua topik besar. Di antaranya ada konsep medis dan konsep keperawatan. Nah, pertama kita akan bahas terkait konsep medis hipertensi itu sendiri. Dalam konsep medis hipertensi, di antaranya dibahas terkait definisi, etiologi, klasifikasi, patofisiologi, manifestasi klinis, penyimpangan KDM, komplikasi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan maupun prognosis. Nah, kita masuk pada definisi. Definisi hipertensi itu sendiri yang saya ambil dalam WHO tahun 2019, yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi pembuluh darah terus-menerus meningkatkan tekanan dibawa dari jantung ke seluruh tubuh secara terus-menerus sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah di atas normal. Nah, sedangkan menurut kita masuk pada etiologi. Nah, etiologi hipertensi itu sendiri menurut Harding dan kawan-kawan tahun 2019 itu terbagi atas dua, yakni hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu memiliki sumbangsi 90% sampai 95% dari kasus hipertensi yang ada. Nah, ini yang biasa dia tidak bisa diperbaiki kembali. Nah, contohnya seperti usia, kemudian genetika. Nah, ini adalah faktor yang tidak bisa diperbaiki. Kemudian ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini adalah hipertensi atau penyebab hipertensi yang menyumbang kurang lebih 5-10% kasus hipertensi pada orang dewasa. Nah, ini penyebabnya bisa diperbaiki. Contohnya seperti alkohol kemudian merokok. Nah, itu semua adalah masuk pada penyebab hipertensi sekunder. Kita masuk pada poin klasifikasi. Nah, menurut Joint National Committee tahun 2019, klasifikasi hipertensi itu terdiri atas 4 klasifikasi. Yang pertama ada normal, prehipertensi, hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Nah, dikatakan normal ketika sistol kurang dari 120 dan diastol kurang dari 80. Dikatakan prehipertensi antara 120 sampai 139, sistol dan diastolnya itu 80 sampai 89. Dikatakan hipertensi stage 1 atau stage pertama itu sistol di antara 140 sampai 159 dan diastol itu di antara 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi stage 2 atau yang kedua adalah di atas 160 itu sistol dan diastolnya itu di atas 100 mmHg ya. Kita masuk pada selanjutnya, yakni patofisiologi. Nah, kalau patofisiologi secara sederhana adalah tekanan darah tinggi itu disebabkan di awalnya adalah tekanan darah semua sama dengan jumlah darah yang dipompa keluar dari jantung atau curah jantung dikalikan resistasi vaskular sistematik. Jika diameter pembuluh darah menjadi lebih kecil diakibatkan dengan beberapa faktor, contohnya seperti rokok atau dengan beberapa faktor, yaitu bisa terjadi plak pada pembuluh darah. Itu bisa jadi vasokonstriksi atau terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ini membuat volume darah itu semakin konsentrasi cairannya dalam pembuluh darah itu tekanannya semakin kuat sehingga itu bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian penyimpangan KDM. Penyimpangan KDM adalah alur di mana dari faktor dari teologi hingga sampai muncul diagnosa keperawatan. Nah, ini yang di hipertensi itu dari awalnya dua faktor faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Kalau faktor yang tidak dapat dikontrol itu ada usia lebih dari 50 tahun dan genetik, sedangkan faktor yang dapat dikontrol diantaranya gaya hidup, kemudian rokok, alkohol, psikologis nah, seperti itu. Nah, semua pada intinya akan masuk pada dua ini peningkatan tekanan perifer dan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga dapat menurunkan curah jantung dan terjadinya
aterosklerosis sehingga jadi intoleransi aktivitas. Nah, dari penurunan curah jantung ini bisa menyebabkan banyak ya terjadi muncul diagnosa keperawatan diantaranya nyeri akut, kemudian gangguan pola tidur dan risiko cedera. Nah, seperti itu. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari hipertensi itu yang lazim terjadi adalah biasa pasien itu mengeluh sakit kepala, pusing, kemudian lemas, kelelahan, biasa terjadi sesak nafas, gelisah, mual, muntah, kemudian epistaksis dan kesadaran menurun ya. Seperti itu. Nah, komplikasinya itu bermacam-macam ya. Menurut Harding et al. 2019, komplikasi hipertensi itu biasa terjadi penyakit arteri koroner ya, kemudian hipertrofi ventrikel kiri, penyakit cerebrovaskular, bisa juga stroke ya, gagal jantung dan sebagainya. Itu komplikasi dari hipertensi. Kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Biasa dilakukan pemeriksaan laboratorium, dicek HbHT-nya, kemudian CT scan ya, mengkaji adanya tumor cerebral atau tidak. Kemudian EKG dapat menunjukkan pola renggangan atau di mana luas peninggian gelombang P. Ini adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi. Ya. Kemudian bisa foto dada ya, itu adalah pemeriksaan penunjang ini menurut Wijaya dan Putri tahun 2019. Nah, penata laksanaan ini ada terbagi atas tiga ya, penataan non farmakologis, penataan farmakologis dan terapi komplementer. Nah, penata laksanaan non farmakologis itu diantaranya menurut Wijaya dan Putri tahun 2019 itu mempertahankan berat ideal ya, badan ideal. Kemudian kurangi asupan natrium atau sodium, batasi konsumsi alkohol, kemudian makan makanan yang mengandung kalsium ya, yang cukup dari diet. Nah, kemudian hindari rokok yaitu. Kemudian penurunan stres, terapi masas atau pijat. Nah, itu terapi non farmakologis. Sedangkan terapi farmakologi biasa diberikan obat diuretik seperti hidroklorothiazid ya, kemudian penghambat simpatik diantaranya metildopa ya, klonidinin, reserpirin, yaitu menghambat aktivitas saraf simpatis. Selanjutnya itu ada kita biasa berikan obat yang mengandung beta blocker yang seperti metoprolol, propanol, dan atenol. Ini menurunkan daya pompa jantung, tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui mengidap gangguan pernapasan seperti asma bronkial. Ya, seperti itu. Kalau terapi komplementer ya yang saya dapatkan dari jurnal yang ditulis atau yang diteliti oleh Trisnawati dan Jine tahun 2019, terapi komplementer yang signifikan menurunkan tekanan darah baik sistol maupun diastol pada pasien hipertensi, diantaranya ada kurang lebih 7. Diantaranya itu ada terapi akupuntur, kemudian rose aromaterapi, terapi meditasi dan yoga, terapi menari, terapi musik, terapi akupressur, dan terapi bekam basah. Ini adalah terapi komplementer yang sering digunakan pada pasien-pasien yang diteliti signifikan bisa menurunkan sistol dan diastol pada pasien hipertensi. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk pada prognosis ya. Nah, di prognosis penurunan tekanan darah terbukti memberikan prognosis baik. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa setiap penurunan tekanan darah sistolik 10 mmHg dapat menurunkan resiko komplikasi penyakit jantung iskemik sebesar 17%, gagal jantung 28%, dan stroke sebesar 27%. Ya. Nah, kita masuk pada tadi sudah kita bahas terkait konsep keperawatan ya. Kita masuk pada konsep medis. Mohon maaf, kita balik ya. Jadi tadi konsep medis, kita masuk pada konsep keperawatan. Intinya konsep perawatan atau asuhan keperawatan itu dilakukan secara sistematis dari pengkajian hingga evaluasi. Nah, di pengkajian itu biasa kita kaji ya data biografi, riwayat kesehatan, data dasar pengkajian ya biasa sesuai dengan kebutuhan pasien ya, atau kebutuhan dasar pasien. Nah, itu dikaji hingga muncul kemungkinan besar dari yang saya pelajari ya, hipertensi itu dapat memunculkan diagnosa keperawatan diantaranya nyeri akut, intoleransi aktivitas, gangguan pola tidur, resiko cedera, dan resiko gangguan perfusi jaringan. Dan ada intervensi-intervensi yang akan dilakukan pada pasien hipertensi. Untuk nyeri akut dilakukan manajemen nyeri. Kemudian untuk intoleransi aktivitas dilakukan manajemen energi. Untuk gangguan pola tidur dilakukan dukungan tidur. Kemudian resiko cedera kita lakukan manajemen keselamatan lingkungan, dan yang terakhir untuk resiko perfusi cerebral tidak efektif kita lakukan perawatan sirkulasi.
ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan implementasi, lakukan intervensi kepada pasien. Nah, itu namanya implementasi. Kemudian kita evaluasi dari intervensi-intervensi yang kita lakukan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.